tidak sah sholat orang kalau Fatihahnya nggak betul. Fatihahnya mesti diluruskan. Ustadz dulu meluruskan Fatihah berapa lama? 3 bulan. Salam takzim saya untuk Ustadz Abdul Somad. Dan saya mencintai Ustadz Abdul Somad. Tetapi kebenaran lebih saya cintai. Mengenai membaca Al-Fatihah di dalam sholat, kalau tidak fasih, baik dari segi makhrajnya maupun dari segi tajwidnya, hukum sholatnya tetap sah. Mengapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Jadi kalau kita tidak mampu membaca Al-Fatihah sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, ya, maka sholatnya tetap sah. Ya. Tidak ada yang dalam Islam yang tidak wajib, tidak ada dalam Islam yang wajib hukumnya, dan orang yang tidak mampu mengerjakannya dianggap berdosa. Tidak ada. Sholat wajib berdiri, tidak mampu boleh duduk. Haji tidak mampu, tidak pergi haji, tidak wajib. Puasa tidak mampu, boleh tidak puasa. Apalagi membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Banyak huruf-huruf dalam bahasa Arab tidak ada dalam bahasa Indonesia. Seperti huruf ha, huruf zal, sa, shod, lo, dan lain sebagainya. Banyak orang yang lidahnya keras. Ini yang pertama. Yang kedua, surat Ar-Rum ayat 22. Allah SWT berfirman, ya, di antara tanda dan kuasa Allah itu adalah wahtilafu al-sinatikum. Berbedanya lisan kamu. Lisan itu bisa bermakna lidah dan bisa bermakna bahasa. Kalau dikatakan lidah, ya, artinya apa? Walaupun lidah kita sama, tapi dalam penyebutan huruf yang keluar dari lidah tersebut tidak sama. Contoh, di Palembang, di Sumatera Selatan, ini ada daerah-daerah yang tidak bisa nyebut R. Kalau mereka nyebut R, pasti kayak agen, ya, muter-muter, pasar. Nah, ya, itu daerah tersebut. Ada lagi daerah yang di Sumatera Selatan ini tidak bisa menyebut Z. Kalau mereka menyebut Z, mereka akan menyebut sin, ya, nasar, bukan nazar, nasar. Nah, ini bahkan, ya, orang Arab sendiri, orang-orang yang keturunan Arab sendiri, banyak daerah-daerah yang tidak bisa menyebut huruf-huruf tertentu. Seperti di Mesir. Mesir itu, kalau dia orangnya tidak pelajar, ya, maka jim dibaca dengan G. Higarotan min sidil. Di Yaman, daerah tertentu, kalau mereka bukan pelajar, menyebut kop dengan G. Itu orang Arab, apalagi kita orang Indonesia. Jadi, kalaupun tidak fasih, sah sholatnya. Apalagi ada kaidah fikih yang mengatakan, ya, man sohat sholatuhu, sohat imamatuhu. Barang siapa sholatnya sah untuk dirinya sendiri, maka sah dia menjadi imam. Artinya apa? Ya, orang yang tidak mampu membaca Fatihah dengan sempurna, sholatnya sah. Kalau tidak sah berdosa. Ya, maaf ngomong, termasuk Ustadz Abdul Somad. Ya, dia belajar Fatihah 3 bulan. Nah, sebelumnya berarti tidak sah semua sholat dia. Ya. Orang yang sah sholatnya, jadi siapapun yang sholat sah untuk dirinya, ya, dengan kemampuannya itu, maka sah kalau dia jadi imam. Ya, sah jadi imam. Dan itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Berbedanya lidah kamu. Apalagi tidak semua ulama mengatakan tidak membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib, merupakan rukun sholat. Ya. Imam Abu Hanifah dan Imam As-Sauri mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu sekedar kesempurnaan sholat. Ya. Memang ada Imam Abu Hanifah itu membedakan antara wajib dengan fardu. Nah, tapi beliau mengatakan membaca Al-Fatihah dalam sholat itu bukan rukun. Jadi walaupun tidak membaca Fatihah, sah sholatnya. Asalkan membaca, ya, 3 ayat, minimal 3 ayat pendek, atau 1 ayat panjang. Yang penting di dalam sholat tersebut ada membaca surat, ada membaca Al-Quran. Jadi saya harapkan kepada kita semua, apa yang kita lakoni kita yang nanggungnya, bukan para ustadz.
Jangan Anda tinggalkan sholat. Kerjakan sholat semampu Anda. Tetap sah sholat Anda. Dan kalaupun ada imam bacaannya tidak fasih, sah sholatnya. Jangan Anda muparing. Kalau ada orang membaca Fatihah kok belum fasih dan sampai merubah makna, akan tapi bukan karena dia sengaja, memang karena lidahnya seperti lidah yang baru pensiun belajar Iqra, ya dimaafkanlah. Allah Maha Kasih kok. Ustaz, apakah semua orang Arab bisa baca Al-Quran? Ada yang pernah bertanya seperti itu kepada saya, Syabab. Dan jawabannya, iya, insya Allah semua orang Arab yang bukan buta huruf, yang bisa baca dan tulis, insya Allah bisa baca Al-Quran. Tetapi tidak semuanya bisa baca Al-Quran sesuai kaidah tajwid yang baik dan benar. Misalnya orang Mesir yang tidak tahu tajwid biasanya baca higaratun min sigil. Jadi Syabab, orang Arab sendiri yang mau jadi pintar ngaji harus belajar ngaji dengan guru. Karena orang Arab yang sekarang tidak otomatis bisa ngaji seperti orang Arab zaman dahulu.